kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mendiskusikan 7 aset, kekuatan, dan sumber daya yang ada di sekolah kita, dengan tujuan agar kita dapat memanfaatkan aset yang ada demi kebaikan atau kemajuan sekolah kita. Nah, di sini secara pribadi saya sudah menentukan nanti bisa Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kita diskusi ini, kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau yang belum masuk yang ada di sekolah kita dengan 7 aset itu. Jadi nanti kalau ada memang kekurangan, saya minta masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi pemimpin adalah pengelolaan sumber daya dengan tujuan mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Di sini ada 7 aset utama sekolah kita. Yang pertama, manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, politik, finansial, dan agama dan budaya. Kita mulai dari yang pertama, aset manusia. Itu aset manusia, di tempat kita ada kepala sekolah, jenjang pendidikannya S2, guru jenjang pendidikannya S2 ada 2, S1 26, tenaga kependidikan jenjang pendidikan D31, tenaga keamanan ada 1, jenjang pendidikan SMP, tenaga kebersihan ada 1, jenjang pendidikannya SMP, pengawas jenjang pendidikannya S2 ada 1 orang, komite yang terdiri dari 5 orang, jenjang pendidikan S1 ada 2 orang, SMA 3 orang. Guru sertifikasi itu ada 18, guru penggerak ada 2, calon guru penggerak ada 2, dan murid yang heterogen terdiri dari kurang lebih 584. Kemanfaatannya, kepala sekolah telah mengikuti program sekolah penggerak, maka akan lebih efektif untuk mewujudkan sekolah yang berorientasi pada murid. B. Guru penggerak, yaitu memberikan praktik baiknya pada rekan sejawat, baik di komunitas sekolah maupun di luar. C. Memiliki guru CGP yang akan membawa perubahan pada rekan sejawatnya. D. Guru bersertifikasi lebih profesional dalam melaksanakan tupoksinya. E. Teknik memudahkan dalam proses administrasi sekolah. F. Komite menjembatani kepentingan sekolah dengan wali murid. Terus yang kedua, aset sosial. Di sini aset sosial ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, polsek, koramil, dinas lingkungan hidup, kuaran, dan kuarcat. Pemanfaatannya, dengan aset modal sosial yang ada, sekolah dapat bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, polsek, koramil, dinas lingkungan hidup, kuaran, dan kuarcat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Aset yang ketiga, yaitu aset fisik. Aset fisik terdiri dari gedung utama, yaitu gedung utama termasuk ruang kelas, ruang kantor guru, ruang kepala sekolah, ruang TU. Ruang laboratorium IPA, yaitu ruang laboratorium IT. Ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang koperasi, lapangan olahraga, musola, pura, kantin, ruang sampah, gudang, parkir, dapur, WC, dan instruktur. Oh, ini nggak masuk tempat kita ya, drainase. Iya, infrastruktur. Ini nggak masuk.
Masuk ada ya? Ya, ada. Sementara itu nanti silakan Bapak Ibu dicek lagi. Terus laptop, LCD, alat-alat peraga, jaringan internet, alat-alat olahraga, poster, plang sekolah. Pemanfaatannya dengan modal fisik yang ada mempermudah kegiatan belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Berikutnya, aset yang keempat yaitu aset lingkungan. Nah, aset lingkungan itu ada taman, kebun sayuran, pohon rindang. Pemanfaatannya dengan modal lingkungan, alam yang ada membuat suasana sekolah menjadi indah, nyaman, rindang, dan sejuk sehingga guru dan murid merasa lebih semangat dalam pembelajaran. Aset berikutnya, aset finansial. Aset finansial di sini kita ada koperasi sekolah, ada DAP, dana BOS, kantin, bantuan finansial dari komite, dan OU dengan masyarakat sekitar dalam menyediakan area parkir. Pemanfaatannya dengan aset modal finansial yang ada di sekolah dapat menyelenggarakan semua kegiatan sesuai program sekolah, terpenuhinya sarana dan prasarana menunjang di sekolah. Memberikan kemudahan kepada murid untuk membeli jajanan yang sehat, membantu kelangsungan pembiayaan sekolah, serta mempermudah murid dalam transportasi. Aset berikutnya yang aset 6 yaitu aset politik. Aset politik di sini ada kepala desa, kecamatan, polsek, koramil, puskesmas, dinas pendidikan, inspektorat, BPK, dan kejaksaan. Pemanfaatannya dengan aset modal politik yang ada membantu kelangsungan sekolah dalam mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berwawasan global, memberikan edukasi kepada murid tentang norma sosial dan hukum. Aset yang terakhir yaitu aset agama dan budaya. Guru agama di setiap jenjang atau agama Islam, Hindu, Katolik. B. Kerjasama dengan sanggar budayaan daerah. C. Melakukan kegiatan keagamaan secara rutin, yaitu sholat duha ya. Kalau kita kayaknya yang siang itu sholat apa? Sholat duhur ya. Terus perayaan hari-hari besar keagamaan. Banyaknya tokoh agama dan budaya, guru yang memahami budaya daerah, budaya 5S, sekolah bebas asap rokok, sekolah ramah anak, kreativitas seni murid, atau termasuk tari, melukis, pantomim, puisi, pidato, dan dai cilik serta solo song. Dai cilik ada ya kita ya? Ada. Terus pemanfaatannya, banyaknya tokoh agama dan budayawan di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dan budaya. B. Guru yang memahami budaya bermanfaat mengembangkan ilmunya bagi murid dalam memahami budaya daerah setempat. C. Murid berkreasi dan mengikuti berbagai perlombaan baik di bidang keagamaan maupun di bidang seni yang dilakukan oleh sekolah atau di luar sekolah. D. Dengan sekolah ramah anak diharapkan tidak terjadi bullying dan kekerasan baik fisik dan mental pada anak. Demikian aset dan kekuatan dan sumber daya di sekolah kita. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang masih kurang, atau mungkin yang tempat kita memang belum ada, saya buat. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memberi masukannya.
Ya Bu, saya ingin bertanya, mungkin nanti juga menambahkan secara konten untuk presentasi Ibu Ninyoman Rai CGP Angkatan 7 itu sudah bagus tentang 7 aset di SMP Negeri 2 Bandar Mataram, sudah lengkap contoh dan pemanfaatannya. Hanya saja mungkin saya mengkoreksi untuk bahasa mungkin ya Bu ya. Tadi kalau tidak salah ada di beberapa slide itu disebutkan aset modal. Kalau tidak salah itu aset ya sama dengan modal. Jadi ketika sudah diketikkan aset modal itu berarti salah satu saja, ditulis salah satu saja, misalnya dengan aset sosial atau dengan modal sosial, karena aset itu sama dengan modal ya. Itu koreksi untuk bahasanya. Kemudian minta ditampilkan ke slide yang aset manusia. Aset manusia ini sudah sangat lengkap dari kepala sekolah sampai dengan murid yang heterogen. Nah, mungkin perlu ditambahkan di pemanfaatannya Bu, bawahnya slide berikutnya. Slide berikutnya justru di sini untuk pemanfaatan muridnya yang harus ditambahkan. Mungkin di bawah F itu ditambahkan murid. Dengan murid yang heterogen mungkin pemanfaatannya harus dijelaskan bla 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 gitu ya Bu, karena seperti kita ketahui nanti kurikulum baru itu berpusat pada murid, jadi murid itu harus selalu ditonjolkan, disertakan. Jadi untuk aset manusia terutama murid harus dibahas, ditambahkan. Dengan murid yang heterogen diharapkan apa ya, kalau murid kita heterogen itu apa yang kita manfaatkan dari murid itu kira-kira gitu. Muncul rasa toleransi ya, mungkin untuk pembelajaran toleransi bisa. Dengan murid yang heterogen diharapkan timbul rasa toleransi di antara murid. Selanjutnya di aset tadi sosial dan budaya ya. Agama dan budaya ya. Aset ke-7 kalau tidak salah. Yang tadi ada sanggar itu loh Bu. Nah, kerjasama dengan sanggar kebudayaan daerah. Kalau menurut saya mungkin ini belum. Jadi ini tadi kan judulnya identifikasi pemanfaatan aset di SMP Negeri 2 Bandar Mataram. Nah, menurut saya ini belum pernah kita lakukan dengan sanggar budaya daerah. Nah, mungkin sebaiknya dihapus Bu ya. Iya. Terus yang B Bu, kegiatan secara rutin untuk surat 2-nya ya dihapus. Justru tonjolkan kegiatan literasi kitab suci. Ada ya? Di nomor berapa? Nomor berapa? Itu kan ada tadarus yang terakhir, jadi 10 kelas guru berjamaah itu tadarus Al-Quran. Biasanya mungkin literasi yang B
yang B. di Yang B. iya setelah dulu iya. Mungkin harusnya literasi kita Kalau- bukan semua agama. Ya, kalau literasi kitab suci kan semua agama. Kalau tadarus Al-Quran spesifik untuk yang muslim. Jadi ditambahkan saja literasi kitab suci juga. Pakai B. Koma. Ya. Lukis sepertinya belum ya Bu ya? Atau ada yang poin Seni I? budaya kan? Oh iya, dalam pembelajaran ya. Pelajarannya. Saya rasa sudah, saya rasa cukup dari saya. Nanti mudah-mudahan dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan demi sempurnanya tugas Ibu Rai. Aset Sekolah kita. identifikasi aset SMP Negeri 2 Bandar Mataram. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Eka atas masukannya. Demi kesempurnaan identifikasi aset di sekolah kita ya Bu. Jadi kalau masih ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Halim ada tambahan? Ada peluang. Cukup. Oh iya, Bu, tadi Ya. yang S2 berapa? Oh ya. Aset manusia ya. Iya, coba sidang aset manusia Bu. S2 S2 Dua orang. Lah Bu Eka apa Bu Eka belum masuk? Ini kan kepala sekolah Baru sama. di atas Pak Edi. Oh gitu. Anu, Oh, Bapak Niki Mas. sedang. Oh iya, coba. Tenaga Iya. pendidikan Bu Bapak ditambahin dua lagi ya Pak. Oh, Tenaga. iya. Pak. Betul. Saya nggak lihat atasnya. Yang C, yang C. Nggak gereja. Ya, tenaga kependidikan Ya. Di berapa? Kan ada dua lagi yang tamatan SMA. oh masuk itu ya. Kayaknya ada tadi yang baik Pak. Kebersihan Pak Kade ada satu. Pendidikan berarti nambah satu ya. Iya, si Dua, berarti Lesti. di sini SMA dia. SMK. SMP Sekolah Varia itu apa? MA Varia MA. MA. SMK apa MA ya? ya SMK aja nggak apa-apa. Ini ya. Satu. MA ya beda kalau MA. Kalau Mubarak MA. Seneng Pengkolan Varia. MA ya. MA berarti Bu. MA Bu beda Bu. MA itu apa? Madrasah Aliyah, madrasah Madrasah Aliyah. Terus ada lagi Iya iya. Apa itu? Kebersihan Pak Tarmi. Iya. berarti Oh, kebersihan iya. dua ya. Oh iya sama satu. Oh Pak Parmin siapa ya? SMA apa? Pak STM dia Pak. Oh itu wes. STM Indonesia. SMK 1 Bu. SMP 1. Nulisnya SMA dikit. Ya, SMA 2 baru SMP. SMA 1. Nah, ya. Apa? STM. Oh STM. Namanya STM. STM sama dengan 1 koma ke SMP 1. Ayo, mana lagi Bu? Apa lagi? Murid Murid, iya betul. Kelas 78 kan? 584 emang ini. Iya. Ya, betul. sudah. Iya, iya. Terus ke ini Apa? kemanfaatannya di Coba, sini kepala iya. sekolah mengikuti program gerak. Berarti belum. Ini gimana ini? Kepala sekolah
mengikuti. Kita enggak. Iya. Belum. Gimana ini? Mengikuti berbagai webinar. Nah, gitu aja ya. Kepala sekolah mengikuti program webinar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kemendikbud gitu ya. Iya betul. Kalau enggak yang kemarin aja Bu Eka. Ya nggak apa-apa. Yang itu yang Baik, kurikulum merdeka itu. baik Bu Eka. kabupaten, baik dinas kabupaten, provinsi maupun dari Kemendikbud ada itu. Jangan mengikuti program Webinar. membuat program. Enggak Bu Eka yang kemarin aja, kalau nggak masukin yang platform merdeka itu IKM aja. Membuat. Mengikuti nggak? Membuat berbagai program. Kalau webinar Yang mengikuti Bu. berdampak positif untuk siswa. Ya, Ya webinar nanti tetap di bawahnya. Kepala sekolah membuat Berbagai berbagai program yang berdampak program positif bagi kemajuan peserta didik. Berbagai program demi kemajuan peserta didik. Dan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kayaknya ada yang masih connect ke HP deh. Connect ke HP. dan mengikuti webinar Siapa? baik yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten maupun provinsi. HP. Dinas kabupaten baik yang dilaksanakan dinas kabupaten Enggak mau. pendidikan ini sih pendidikan kabupaten dulu ya. Dinas pendidikan kabupaten Bu namanya. Pendidikan kabupaten, koma, terus provinsi gitu aja ya. Provinsi, Kabupaten maupun provinsi. tinggal udah terpakai. Maupun Iya. Provinsi serta webinar yang diadakan oleh Kemendikbud. Serta webinar yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Modenya BK modenya diganti. Model lain aja. Oleh Dia di sini ngapa? yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ya. Itu saja Bu, terima kasih. Kepala sekolah membuat program demi kemajuan. Ya, terima kasih Pak Edi atas masukannya. Silakan Pak Sandi. Masih dibaca Bu. Saya mikir Pak Sandi, saya mikir. Sambil nunggu Pak Sandi berpikir, mungkin Kalau Bapak Ibu bahasanya dipercantik boleh nggak? silakan Pak. Lebih baik. Kita punya visi misi nggak? Banyak, Pak. Nah, tambah itu aja. Untuk mencapai ya Pak ya. Kemendikbud untuk mencapai visi misi sekolah gitu. Berdasarkan visi misi sekolah yang sudah sepakati, kepala sekolah mengembangkan program itu. Mungkin begitu bahasanya. Oh, maksudnya di depan malahan. Ya boleh dicampur-campur. Tapi ini kan dari awal sudah Kalau nggak buat program sesuai visi misi Bu. Berarti kepala sekolah membuat sesuai Program visi-misi. Dan membuat sesuatu. Kepala Kalau sekolah sekolah melaksanakan pengembangan program dan kemajuan berdasarkan visi misi sekolah berdasarkan acuan visi misinya. Jadi yang dikembangkan visi misinya.
Ini bahasa ini. Makanya tak pikir kamu ngomong apa ngomongnya lagi. Ya, berarti sambil untuk menyusun kalimatnya nanti kita bisa ini lagi ya Pak ya. Ya, monggo. Ya. Jadi sementara sambil kita mencari inspirasi untuk membuat kalimat, untuk sementara ini kita anggap cukup dulu untuk kalimat ini maksudnya Pak. Terus mungkin masih ada masukan Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau memang tidak ada, saya rasa untuk diskusi kita hari ini saya rasa cukup. Kalau memang nanti masih ada masukan-masukan bisa kita sambil jalan nanti kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak Ibu berikan dan ide-ide yang sudah Bapak Ibu kasih sehingga atau Bapak Ibu berikan sehingga kita dapat mengidentifikasi aset sekolah yang kita miliki yang mungkin nanti kedepannya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan sekolah kita. Jadi sebelum saya akhiri, jika dalam memimpin diskusi ini saya melakukan kesalahan baik tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu, yang jelas tidak ada unsur kesengajaan. Jadi saya minta maaf dan saya akhiri, saya tutup dengan selamat pagi. Mari Ibu